Hi, nama aku Glenda and I'm gonna walk you through the case of PT Antam atau PT Aneka Tambang yang diduga memalsukan 109 ton emas. I'm sorry, it's a bit loud. So, kita bakal sambil jalan. Nah, jadi kasus dugaan korupsi ini pertama diusut oleh Kejagung. Jujur ya, aku nggak tahu apa itu Kejagung, and when I search about it, ternyata adalah Kejaksaan Agung. Jadi Kejaksaan Agung ini pada tahun 2024 diduga ada 109 ton yang dikorupsi. Wait. 109 ton yang dikorupsi PT Antam dari tahun 2010 sampai 2021. Nah, jadi awalnya tuh ada unggahan di X, then it's Twitter. Dia bilang yang punya emas buatan BUMN atau Antam sebaiknya dicek ulang apakah asli emas atau palsu. Selama ini orang beli emas ada garansi PT Antam, dianggap asli, yakin asli. Setelah kejadiannya ini hilanglah kepercayaan masyarakat dan takut buat beli emas garansi PT Antam. Jadi Kejagung menetapkan 6 tersangka dari General Manager PT Antam. Enam mantan General Manager tersangka kasus korupsi ini. Nah, mereka tuh diduga memalsukan emas Antam dengan total berat itu mencapai 109 ton dari 2010 sampai 2021 kemarin. Nah, diduga ke-6 general manager ini memproduksi emas berlogo Antam jadi tanpa izin. Jadi diproduksi di perusahaan lain tapi pakai cap emas Antam gitu. Produk ini kemudian diedarkan bersamaan dengan logam yang Antam jual, yang resmi diedarkan oleh Antam gitulah. Jadi 4 dari 6 tersangka ini ditahan. Sebenarnya emasnya asli, cuman dicapnya logo Antam dengan ilegal dan diperolehnya juga ilegal gitu. Oke, jika aku sebagai pihak public relationnya PT Antam, aku bakal pertama ngadain meeting strategi komunikasi gitu lah ya dengan orang-orang yang terlibat kayak manajer, terus pihak hukum dan pihak-pihak terkait. Kita akan merilis pernyataan resmi terhadap kasus yang sedang dalam tanda kutip terbuka ya untuk ini, tapi juga menyatakan kebenaran yang bisa dipublikasikan. Nah, selanjutnya kami bakal mewajibkan karyawan untuk tidak merilis informasi yang belum pasti. Jadi informasi resmi yang dirilis itu harus cuman dari pihak perusahaan, nggak boleh dari pihak karyawan. Selanjutnya bakal mencoba mengembalikan kepercayaan publik dengan melakukan audit dan kegiatan pengawasan lainnya agar masyarakat tuh percaya lagi sama PT Antam. Dari PT Antam juga akan memantau media sosial terkait dengan isu-isu yang kerap
akan muncul ke permukaan karena kasusnya sedang ramai dibahas gitu, dan nggak mungkin dari perusahaan nggak memantau orang-orang ini ngomong apa. Nah, yang terakhir bakal melakukan meeting dengan stakeholder agar mereka ini bisa merasa tenang dan gak was-was, karena kasus yang timbul ini pasti akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan juga kepercayaan stakeholder dan investor. Jadi permasalahan ini harus ditanggapi, ditangani dengan cepat dan tepat agar image perusahaan PT Antam menjadi baik lagi di hadapan masyarakat dan stakeholder serta investor-investornya. Oke, mungkin sekian dari aku. Kita udah sampai di tempat tujuan. Bye-bye.